Halo, perkenalkan saya Makia Fariski. Hari ini saya akan membahas terkait reputasi korporat, yaitu salah satu aset yang paling mahal tapi mungkin sering diabaikan oleh perusahaan. Kita akan melihat bukan hanya apa itu reputasi, tapi bagaimana perusahaan besar dunia dan Indonesia membangunnya secara sistematis. Reputasi menyentuh hampir semua aspek bisnis, baik keuangan, SDM, pemasaran, dan juga kepemimpinan. Apa itu reputasi korporat? Reputasi itu bukan apa yang perusahaan klaim tentang dirinya sendiri. Reputasi adalah apa yang orang lain percaya tentang perusahaan tersebut. Reputasi adalah persepsi kolektif stakeholder terhadap perusahaan, mencakup nilai, kepercayaan, dan ekspektasi mereka terhadap tindakan perusahaan di masa depan. Kolektif artinya bukan satu orang, bukan satu kelompok, tapi merupakan semua persepsi, baik dari karyawan, investor, konsumen, media, dan juga regulator. Dan ekspektasi di masa depan artinya reputasi mempengaruhi keputusan orang hari ini, apakah mereka mau berinvestasi, membeli produk, atau bergabung sebagai karyawan. Tiga pilar reputasi korporat yaitu persepsi pasar, di mana perusahaan bisa memiliki produk yang bagus, namun memiliki juga reputasi yang buruk karena komunikasinya gagal. Contohnya Nokia memiliki teknologi yang solid di zamannya, namun kalah di persepsi publik melawan iPhone. Kemudian identitas korporat. CEO adalah wajah perusahaan. Ketika Elon Musk berbicara, itu bukan hanya opini pribadi, namun pernyataan yang langsung mempengaruhi harga saham Tesla dan juga persepsi brand. Kemudian tanggung jawab sosial atau CSR. CSR bukanlah charity, ini adalah strategi reputasi. Perusahaan yang tidak memiliki program CSR bisa jadi bermakna kurang dibandingkan perusahaan yang memiliki program CSR, apalagi di era modern saat ini. Mengapa reputasi itu penting? Reputasi bukanlah soft asset, melainkan hard asset yang memiliki finansial nyata. Studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan reputasi kuat bisa menjual produk dengan harga premium, merekrut talenta dengan lebih mudah, dan lebih cepat pulih ketika menghadapi krisis. 4 impact dari reputasi, yang pertama adalah nilai bisnis, di mana semakin baik reputasi, maka semakin besar kemenangan perusahaan untuk melakukan ekspansi, masuk ke market baru, dan juga mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak lain. Kemudian kepercayaan stakeholder. Kepercayaan itu seperti tabungan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, maka akan membangun tabungannya lebih dan lebih terkait kepercayaan dari stakeholdernya. Jadi tabungan kepercayaan itu yang bisa digunakan saat krisis. Yang tidak memiliki tabungan kepercayaan maka bisa jadi ketika menghadapi krisis akan langsung bangkrut karena tidak memiliki reputasi yang baik. Kemudian harga saham. Ketika CEO dari perusahaan publik gagal berkomunikasi, misal terlambat mengkomunikasikan terkait klarifikasi isu negatif, maka harga saham bisa jatuh dalam hitungan jam. Kemudian daya saing. Brand recognition yang tinggi lahir dari reputasi yang konsisten yang dijaga bertahun-tahun. Contohnya merek seperti Mustika Ratu atau Citicorp saat ini, walaupun pasarnya terus berubah, tapi mereknya tetap ada dan sustain. Kemudian di sebelah kanan ini adalah nama-nama beberapa CEO yang memiliki reputasi baik. Seperti Bill Gates dengan Microsoft. Di sini kita melihat bahwa saat ini Microsoft bukan hanya produk. Jadi ketika Bill Gates berbicara soal teknologi, maka dunia akan lebih mendengarkannya seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah Hairul Tanjung dan juga Muriati Sudibyo. Brand yang mereka bangun sudah melewati beberapa dekade. Seperti Hairul Tanjung ya, tidak hanya di TV tapi juga
Produk lainnya yang beliau miliki seperti, finance, Bank Mega, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan modern dan tuntutan akuntabilitas. Ini adalah transisi dari apa ke kenapa sekarang. Jadi perusahaan saat ini kan lebih modern daripada 20-30 tahun lalu. Dulu perusahaan hanya perlu lapor ke pemegang saham, sekarang mereka harus bisa menjawab banyak pertanyaan dari karyawan, konsumen, komunitas lokal, media sosial, dan juga regulator. 5 tantangan utamanya yaitu, saat ini stakeholder makin kritis. Konsumen sekarang bisa melakukan posting apapun di Threads, Twitter, ataupun Instagram, terkait ketidakpuasannya. Dan satu satu, tweet ataupun postingan yang viral itu bisa lebih merusak daripada artikel negatif yang muncul di media massa. Kemudian, brand harus lebih dari sekedar logo, karena, brand itu mewakili konsistensi, yang diharapkan oleh konsumen. Jadi brand itu adalah janji ketika ia menjanjikan produk, yang tahan misalnya, tapi ketika ternyata konsumen tidak merasakan itu, maka reputasinya bisa rusak. Gap antara iklan dan kenyataan bisa menjadi, sumber krisis. Kemudian CSR bukan pilihan, namun menjadi kewajiban moral. Saat ini, banyak perusahaan yang sudah menyadari itu, bahwa market reality-nya memang perusahaan dituntut untuk memiliki CSR. Kemudian informasi negatif menyebar cepat. Di era media sosial, bad news travel faster than good news. Jadi perusahaan tidak memiliki luxury of time untuk merespon secara lambat. Jadi ketika ada isu negatif, perusahaan harus bisa langsung memberikan, klarifikasi atau tanggapan terhadap isu tersebut. Yang kelima, CEO harus menjadi wajah komunikasi perusahaan. Di era transparansi, diam adalah pesan. Jadi CEO yang tidak mau bicara kepada publik dianggap menyembunyikan sesuatu. Untuk implikasi strategisnya, ada yang harus dibangun yaitu strategi reputasi jangka panjang, karena reputasi tidak dibangun dalam sehari. Perusahaan yang tidak memiliki roadmap reputasi akan selalu reaktif, bukan proaktif. Kemudian transparansi, adalah investasi kepercayaan. Setiap kali perusahaan jujur, bahkan tentang hal yang dianggap tidak nyaman, mungkin justru, stakeholder-nya akan merespon dengan baik kejujuran itu. Kemudian kegagalan komunikasi, maka akan, kehilangan kendali narasi. Kalau perusahaan diam, media dan publik akan mengisi kekosongan itu dengan narasi mereka sendiri, dan biasanya lebih buruk dari kenyataan. Reputasi yang rusak sulit diperbaiki, jadi pencegahan itu lebih penting. Jauh lebih murah dan efektif membangun reputasi sebelum krisis daripada memperbaikinya sesudah krisis. Yang terakhir, komunikasi internal dan eksternal harus selaras. Kalau karyawan tidak, percaya pada perusahaan itu sendiri dan kemudian bocor keluar, maka itu akan menimbulkan, feedback negatif bagi perusahaan. Jadi semuanya tentu harus dimulai dari dalam. Bagaimana perusahaan mengelola reputasi? Kitchen melakukan, observasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berhasil mengelola reputasinya. Prinsip dasar yang diambil ada 3, yakni yang pertama, pertimbangkan semua stakeholder. Kesalahan paling umum yang dibuat perusahaan hanya fokus pada investor dan melupakan karyawan, komunitas, ataupun media. Setiap stakeholder memiliki, reputasi lens yang berbeda. Investor mungkin melihat, rekor finansialnya, karyawan melihat kultur dan kepemimpinannya, kenyamanan dalam bekerja, kemudian konsumen melihat konsistensi janji produk. Jadi dari kesemua ini haruslah dikelola, tidak bisa, hanya berat sebelah. Kemudian terapkan 20 langkah kunci.
Haywood mengidentifikasi 20 langkah yang sistematis yang diambil dari penelitian terhadap 20 perusahaan besar. Ia mengamati secara nyata nih, mengidentifikasi pola dan memetakan 20 langkah tersebut. Ini adalah panduan berbasis bukti yang bisa menguatkan reputasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, komunikasi adalah pondasi. Tanpa komunikasi yang terencana, semua upaya reputasi lain akan sia-sia. Bisa jadi punya CSR terbaik, produk terbaik, CEO terbaik. Namun ketika tidak dikomunikasikan atau komunikasinya buruk, maka reputasi tidak akan terbentuk dengan baik di benak stakeholder. Kemudian 20 langkah Haywood membangun reputasi. Di klaster pertama di langkah 1-3 merupakan langkah diagnosis di mana dilakukan yang pertama penelitian persepsi stakeholder. Titik awal di mana perusahaan akan mengelola nih reputasi yang tidak dipahaminya. Jadi harus dilakukan riset. Apa yang stakeholder percayai mengenai misalnya perusahaan atau brand saat ini, apa gap antara persepsi mereka dan kenyataannya. Yang kedua, pandangan senior terhadap strategi terkait. Setelah data masuk, pimpinan harus diajak duduk bersama untuk menyatakan secara eksplisit kemana kita mau membawa reputasi ini. Tanpa alignment dari level atas, maka tidak ada yang bisa dieksekusi. Langkah ketiga, memeriksa pandangan pihak luar yang berseberangan. Ini penting dan sering dilewati. Jadi perusahaan juga perlu mendengar suara kritis, media yang skeptis, LSM yang kritis, analis independen, bukan untuk menyenangkan pihak-pihak tersebut, tapi untuk memahami resiko yang perlu diketahui oleh perusahaan. Kemudian klaster B, yaitu di langkah 4-7, dibutuhkan audit isu, di mana diperlukan pemetaan semua isu yang bisa mempengaruhi persepsi dan reputasi dari regulasi, kompetitor, isu sosial, hingga internal. Kemudian langkah kelima, identifikasi resiko dan rekomendasi. Dari audit isu bisa kita tandai mana yang paling mengancam dan siapkan rekomendasi mitigasi yang konkret. Kemudian yang keenam, evaluasi faktor eksternal. Faktor di luar kendali perusahaan seperti tren industri, perubahan regulasi, krisis ekonomi yang nantinya bisa berdampak besar harus bisa diantisipasi. Kemudian langkah ketujuh, rekomendasi kebijakan reputasi. Dari analisis di atas menghasilkan draft kebijakan reputasi yang komprehensif. Nah, draft inilah yang bisa menjadi dokumen panduan untuk langkah selanjutnya. Di klaster C ada persetujuan di langkah 8 hingga 10. Langkah 8 presentasikan draft kebijakan untuk mendapat persetujuan dewan ataupun pimpinan. Tanpa persetujuan dari level tertinggi, implementasi tidak akan memiliki otoritas untuk dilakukan eksekusi. Langkah 9, reputasi adalah intisari semua kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan reputasi harus masuk ke semua kebijakan HR seperti rekrutmen, pelatihan, promosi, evaluasi kinerja untuk memastikan setiap orang di organisasi adalah duta reputasi. Kemudian langkah 10, buat pedoman untuk diadopsi lintas organisasi. Reputasi bukan hanya tanggung jawab satu departemen seperti public relation, namun semua divisi baik marketing, operation, keuangan harus memiliki pedoman yang selaras. Kemudian kalau langkah 1-10 adalah membangun strategi, langkah 11-20 adalah menghidupkan strategi tersebut. Di klaster D, yaitu di langkah 11-14, dibutuhkan eksekusi dan komunikasi. Langkah 11, briefing pimpinan.
di mana semua pimpinan departemen harus paham dan bisa mengkomunikasikan strategi reputasi perusahaan. Kemudian langkah 12, proses briefing internal dan eksternal. Buat mekanisme reguler untuk memastikan semua pihak, karyawan, mitra, vendor terus mendapatkan informasi yang konsisten. Bisa dikembangkan misalnya dengan kegiatan coffee morning ataupun kegiatan rutin lainnya. Langkah 13, prosedur monitoring dan laporan progres. Reputasi harus diukur secara berkala sehingga bisa terus dipantau. Bisa dilakukan melalui media monitoring, survei stakeholder, dan juga analisis sentimen. Kemudian langkah 14 adalah dukungan untuk kolega, di mana bisa dibangun ekosistem internal di mana tiap tim bisa mendukung satu sama lain untuk menjalankan bagian mereka sebagai bagian dari strategi reputasi. Kemudian klaster selanjutnya, klaster E integrasi ada di langkah 15-17. Langkah 15, sepakati kebijakan dengan direktur marketing. Marketing dan reputasi harus berjalan bersama. Kampanye iklan yang kontradiktif dengan posisi reputasi perusahaan akan menciptakan kebingungan di benak konsumen, sehingga harus berjalan secara beriringan. Kemudian langkah 16, hubungan antara strategi reputasi dengan brand. Brand dan reputasi adalah dua sisi mata uang yang sama. Brand adalah janji, reputasi adalah bukti apakah janji tersebut ditepati. Langkah 17, pastikan semua tanggung jawab diikuti. Siapa yang bertanggung jawab atas apa, deadline-nya kapan, dengan ukuran keberhasilan seperti apa atau KPI-nya seperti apa. Kemudian di klaster F, evaluasi dan perbaikan. Langkah 18, bandingkan dan ukur kemajuan. Ini bukan sekedar laporan internal, tapi bisa membandingkan posisi reputasi perusahaan dengan kompetitor dan dengan posisi sebelumnya. Kemudian langkah 19, laporkan ke stakeholder dan regulator yang tepat. Transparansi kepada stakeholder eksternal, termasuk regulator, adalah bagian dari membangun reputasi itu sendiri. Annual report, sustainability report, dan juga public statement adalah instrumen penting. Langkah 20, rekomendasikan perubahan kebijakan. Siklus ini tidak berhenti di langkah ini, namun kembali ke langkah pertama. Jadi ini adalah proses interaktif yang terus berjalan seiring perubahan lingkungan bisnis. Peran komunikasi dalam membangun reputasi. Bagaimana semua teori yang tadi dipaparkan itu dioperasionalkan? Jawabannya melalui komunikasi yang terstruktur di 3 lapisan. Komunikasi internal, ini sering diabaikan, jadi perusahaan lebih sering atau sibuk melakukan komunikasi keluar, tapi lupa bahwa karyawan adalah stakeholder pertama dan yang paling krusial. Karyawan bisa menjadi PR yang baik untuk perusahaannya. Karena karyawan yang meragukan perusahaannya biasanya menjadi ancaman bagi reputasi, karena mereka akan berbicara ke orang luar. Kemudian komunikasi eksternal mencakup semua touch point dengan dunia luar seperti media relation, investor relation, community engagement, pemerintah, sehingga pesan harus konsisten di semua channel, karena jika ada inkonsistensi bisa mengurangi reputasi. Kemudian komunikasi CEO. CEO adalah puncak dari semua komunikasi. Ketika ada krisis, maka press release dari PR manager itu mungkin akan diabaikan ketika CEO-nya sendiri bisa berbicara. Jadi ketika CEO-nya berbicara itu akan menjadi informasi yang lebih valid. Kemudian kecepatan dan kejujuran CEO dalam berkomunikasi adalah penentu apakah krisis bisa dikendalikan atau tidak. Jadi komunikasi di sini tidak searah, ada umpan balik dari eksternal ke internal dan juga dari pasar ke strategi. Kunci di sini adalah bahwa brand saja tidak cukup. Karena banyak perusahaan yang
mengeluarkan budget miliaran untuk branding, namun mengabaikan substansi di balik brand tersebut. Apalagi saat ini stakeholder modern itu lebih kritis. Mereka tidak hanya melihat iklan, mereka juga melihat rekam jejak ulasan di Google, kemudian ulasan terkait CEO-nya, terkait isu lingkungan dan juga media sosial. Kemudian perbandingan antara komunikasi baik dan komunikasi buruk. Ketika komunikasi baik dilakukan, maka kepercayaan akan tumbuh bertahap, sehingga krisis bisa dikelola dengan baik karena ada goodwill yang sudah terbangun. Kemudian ketika komunikasi buruk dilakukan, maka reputasi akan cepat rusak, sulit dipulihkan. Misalnya CEO yang melakukan kebohongan di depan publik bisa menghancurkan reputasi yang dibangun brand dalam waktu puluhan tahun. Dan di era digital saat ini tentu sangat mudah untuk mendapatkan rekam jejak digital. Kemudian studi kasus CEO dan reputasi perusahaan. Ini bukan sekedar daftar nama. Setiap kasus adalah bukti empiris bahwa reputasi CEO dan reputasi perusahaan saling terikat secara fundamental. Misalnya Bill Gates. Bill Gates ini menjadi orang nomor 1 Microsoft yang lekat dengan visi dan gaya komunikasinya, di mana dia dianggap inovatif, berani, dan juga progresif. Reputasi inovasi Microsoft sangat lekat dengan identitinya Bill Gates. Ini menunjukkan betapa beresikonya ketergantungan reputasi pada satu individu dan juga betapa kuatnya seorang CEO bisa membangun reputasi. Kemudian misalnya Muryati Sudibyo dari Mustika Ratu. Reputasi ini dibangun bukan dari skala bisnis tapi dari nilai dan kearifan lokal. Mustika Ratu tidak bersaing dengan L'Oreal di teknologinya, tapi mereka bersaing di klaim autentisitas. Jadi kan kalau Ibu Muryati itu sendiri kan menjadi personifikasi dari nilai-nilai itu. Kalau L'Oreal mungkin punya brand ambassador, tapi kalau Ibu Muryati itu lebih terlihat seperti owner of the brand yang juga memiliki produk-produk yang memang diracik seperti itu oleh beliau. Kemudian ada Hairul Tanjung, Citicorp Indonesia yang memiliki reputasi dengan narasi dari nol ke puncak. Karena dulunya Hairul Tanjung ini kan berawal dari perantau yang memulai dari bawah seperti itu. Dan itu menjadi bagian dari identitas merek Citicorp secara keseluruhan. Kepercayaan publik kepada Citicorp sebagian besar adalah kepercayaan personal pada Hairul Tanjung. Kesimpulan dari bab ini adalah bahwa reputasi bukan sekedar citra. Reputasi adalah aset strategis, bukan sesuatu yang dimiliki bagian public relation, tapi milik perusahaan. Setiap keputusan bisnis, dari cara merekrut karyawan sampai respon terhadap komplain konsumen adalah keputusan reputasi. Kemudian, mungkin kita bisa mengambil contoh saat ini yang terdekat adalah Paragon Corp, di mana Paragon Corp itu sekarang memiliki branding, suka membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan uang kuliah, membantu memberangkatkan dan juga memberikan beasiswa, kemudian memberikan perjalanan umroh gratis kepada karyawannya, sehingga dari program-program CSR tersebut banyak pemudi-pemuda Indonesia yang ingin bekerja di Paragon Corp seperti itu. Kemudian yang kedua, 2 langkah Haywood adalah panduan operasional nyata. Jadi ketika teringat dari bab ini,
kita bisa mengingat bahwa ada blueprint yang tested dan proven untuk membangun reputasi. Jadi sudah dipetakan oleh Haywood yang mana, peta tersebut adalah actionable, bukan hanya konseptual. Kemudian CEO adalah komunikator utama. Di era transparansi dan media sosial, CEO tidak bisa bersembunyi di balik press release, karena, kepercayaan publik dibangun atau dihancurkan dengan bagaimana CEO perusahaan tersebut berkomunikasi terutama di saat, krisis. Yang keempat, komunikasi yang konsisten adalah, pondasi. Reputasi dibangun dari konsistensi, bukan dari satu grand gesture. Setiap hari, setiap komunikasi, setiap tindakan adalah, menjadi batu bata dalam dinding reputasi perusahaan. Maka ketika ada yang retak, hal tersebut bisa, melemahkan seluruh dinding. Jadi komunikasi yang konsisten, transparan, multi arah adalah, pondasi dari reputasi korporat yang berkelanjutan. Reputasi dibangun setiap hari dan hilang dalam sekejap tanpa komunikasi yang tepat. Bab ini bukan hanya tentang bagaimana perusahaan mengelola persepsi publik, ini tentang bagaimana perusahaan membangun kepercayaan yang nyata, dan kepercayaan adalah satu-satunya fondasi bisnis yang benar-benar tahan lama. Baik, demikian terima kasih, semoga, pemaparan dari bab 4 ini cukup jelas dan bermanfaat. Terima kasih.